tugas presentasi itu yang baik dan benar ya. Karena ini pembekalan kalian nantinya untuk kalian ujian-ujian menuntaskan belajar kalian di kelas 6 ini. Baik, untuk presentasi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin Miss Wani sampaikan. Jadi ada 4 hal yang penting, yaitu adalah mengenai sikap, kemudian pakaian, kemudian juga penampilan dan juga teknis. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan juga saat presentasi menyampaikannya. Baik, langsung aja kita yang pertama, yaitu adalah sikap ya. Jadi sikap kalian saat melakukan presentasi itu lakukan dengan baik. Sebagai contoh, posisi duduk. Nah, posisi duduk aja kalian masih kadang-kadang ada yang miring, senderan. Nah, itu masih kurang tepat. Posisi duduk yang baik dengan sikap yang baik seperti ini, gitu kan? Nah, kemudian arah pandangan mata ya. Ketika itu berbentuk presentasi berarti arah pandangan mata itu ke depan pada kamera gitu ya. Tergantung nanti kamera apa yang kalian gunakan gitu kan. Jadi setelah posisi duduk, arah pandangan mata gitu kan. Dan kemudian yang berikutnya adalah pakaian. Nah, ini yang sering sekali dari kalian terlewatkan. Pakaian. Apabila itu menggunakan pakaian national uniform, ya kan? Seharusnya berpakaian merah putih lengkap berdasi. Nah, dasinya nih kadang-kadang lupa. Begitu juga dengan kita berpakaian memakai baju Amore uniform, ya kan? Atasan kuning berdasi warna hijau. Itu juga harap selalu dikenakan. Nah, berikutnya anak-anak, penampilan, ya kan? Setelah tadi sikap kita bagaimana, kemudian pakaian kita, penampilan juga tidak kalah kurangnya. Maksudnya harus kalian tonjolkan juga saat itu melaksanakan tugas presentasi. Sebagai contoh nih yang anak-anak cewek ya, anak-anaknya Miss Wani semuanya. Kalau ada yang berambut panjang, kalau ada yang menutupi rambutnya sampai di bahu, ditata yang rapi ya. Dikucir kalau perlu dikucir-kucir silakan. Dijepit kalau gunakan jepit boleh silakan. Pakailah itu, rapikan rambutnya gitu ya. Terus kalaupun rambutnya pendek juga disisir. Jangan tiba-tiba di depan kamera udah kayak geruduk-geruduk. Nah, nggak lucu juga nah. Ini untuk penilaian ujian loh gitu ya. Nah, selanjutnya untuk anak yang putra juga ya, kalau rambutnya udah panjang, udah gondrong, udah tahu besok mau ujian, rapikan, potong dulu yang baik. Potongnya juga jangan sampai gundul pelontos itu ya, jangan. Ditata yang baik, potongan yang seharusnya bagaimana ya. Itu untuk penampilan kalian. Nah, selanjutnya kita ke teknis gitu. Teknis ini Miss Wani akan beberkan berapa, mencakup banyak sekali. Yang pertama itu adalah tata letak kamera ya. Tata letak kamera itu juga penting bagaimana kalian menatanya gitu kan. Mau satu badan gitu kan, atau mau berdiri satu badan boleh gitu kan. Tergantung nanti presentasinya mau bagaimana. Ataukah mau live zoom seperti ini juga bisa nanti kan gitu kan, sambil duduk. Diarahkan kameranya yang betul pas muka kalian center di tengah gitu loh. Jangan sampai miring-miring atau gimana gitu. Ya jangan. Posisikan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah backgroundnya. Nah, background. Miss Wani nggak minta backgroundnya harus bersih, atau Miss Vera nggak minta juga harus bersih putih, tidak. Tapi bisa biarkan background itu latar belakang seperti ini aja. Ya. Jangan sampai ada orang yang lalu lalang ke distract atau apa. Itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Jadi pilihlah background latar yang terbaik gitu ya. Mau belakangnya rak buku juga nggak apa-apa, boleh, asal memang backgroundnya itu stay di tempat di situ. Nah, kemudian yang nggak kalah penting juga itu adalah pencahayaan. Pilihlah tempat yang baik juga saat untuk melakukan presentasi.
entah itu besok pembuatan video ataupun tes lisan. Nah, itu kalian bisa melakukan, cari tempat yang lebih terang, lightingnya kan nggak lucu juga tempatnya gelap, serem dong nanti ya kan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, yang lainnya adalah masalah pemilihan kata dan intonasi yang tepat. Ini juga gak kalah penting. Intonasi ya, saat kalian mempresentasikan apapun atau menjawab apapun ya, gunakan intonasi dan tanda baca yang tepat. Ya, yang kira-kira oh ini di sini aku pakai tanda koma, oh di sini titik. Enggak lurus saja. Hari ini contoh menceritakan mengenai berpuisi, pokoknya cuma baca aja. Guruku yang baik, guruku yang ya jangan. Bacalah pakai intonasi yang benar. Guruku, di mana aku menimba ilmu bersama guruku. Sebagai contoh seperti itu. Ya, maksudnya Miss Fani mencontohkan seperti itu. Nah, kemudian pemilihan kata. Ya, saat kalian melakukan presentasi, alangkah baiknya memang kalian kayak membuat notes dulu gitu, kayak catatan kecil ya, yang memang mencatat apa saja sih yang ingin kalian bicarakan gitu kan. Itu akan lebih baik sehingga pemilihan kata-kata yang kalian gunakan saat kalian mempresentasikan itu jauh akan lebih baik hasilnya. Oke, itu tadi beberapa pengarahan yang Miss Fani sampaikan untuk kalian semua mengenai cara berpresentasi yang baik gitu ya. Untuk persiapan nanti, ingat ya anak-anak, ini adalah keperluannya adalah untuk ujian, untuk menuntaskan belajar kalian selama 6 tahun lamanya di SD. Jadi bukan buat acara main-main gitu ya. Nah, boleh kalian persiapkan dengan baik. Oke, setelah Miss Fani berikan pengarahan, setelah ini kalian buat video ya untuk Miss Fani lihat, mereview sedikit mengenai apa yang sudah kalian lakukan. Buatlah video singkat saja mengenai memenuhi standar-standar yang sudah Miss Fani tadi sampaikan ya. Mengenai Miss Fani ambil topiknya di sini adalah mengenai bahasa Indonesia, yaitu mengenai dongeng. Nah, kalian ceritakan singkat saja dongeng fabel itu apa gitu ya. Jadi kalian ceritakan dengan singkat dongeng fabel itu apa dan juga contoh-contohnya apa. Nah, tapi satu lagi yang gak kalah penting yang Miss Fani lewatkan. Nah, berilah dalam presentasi itu termasuk teknis ya ini ya, openingnya itu bagaimana gitu ya. Setelah tadi intonasi, pemilihan kata dan juga kata pembukanya, openingnya, kalian harus memperkenalkan diri, kemudian kelasnya dari mana juga boleh, hari ini ingin mempresentasikan apa yang ingin kalian bawakan, itu adalah termasuk opening. Nah, kalau ada opening berarti tentunya ada closing, penutupnya kan. Kalian ucapkan juga apa. Itu tadi adalah pengarahan dari Miss Fani tentang presentasi. Semoga ini bermanfaat dan semakin memudahkan kalian untuk membuat video-video presentasi dalam persiapan ujian nanti. Oke, thank you, stay healthy and bye-bye.